Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Apakah kalian percaya sama setan, demit, kuntilanak, atau jin, dan segala macam jenis lainnya? Gue yakin jawaban kalian adalah tidak. Bagian siapa juga yang mau percaya sama hantu? Sebagai manusia modern, haram hukumnya percaya sama hantu. Hari gini, orang udah bolak-balik keluar angkasa, masih aja percaya sama klinik model gituan. Kurang lebih gitu kan yang ada di pikiran kalian semua. Gak perlu gak enakan, bilang aja. Kalau saja gue normal kayak kalian, mungkin gue akan jawab hal yang sama. Pikiran logis gue menjerit-jerit tiap kali dengar hal-hal yang gaib dan tidak masuk akal. Tapi sekeras apapun logika gue menjerit, tetap aja bakal kalah sama kenyataannya. Jadi gini, semenjak kecil, gue berbeda dengan kebanyakan seperti pada orang umumnya. Kalau kata kakek gue, mata gue ini terang banget. Sampai-sampai bisa lihat yang semua orang tidak bisa. Indigo lah kalau sebutan orang sekarang. Tentunya punya indera keenam ini tidak ada enaknya. Kadang gue merasa capek tiap kali ada makhluk halus yang sadar gue bisa lihat mereka dan mulai bergentayangan di sekeliling gue. Tapi sekarang gue udah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Malahan sekarang kemampuan gue ini berguna banget buat teman-teman gue. Dengan mudah gue bisa menunjuk sudut mana aja yang angker di rumah teman dan di kantor gue. Jadi mereka bisa agak hati-hati lagi. Di antara semua suka duka jadi orang indigo, ada satu pengalaman terburuk buat gue. Kejadian itu terjadi saat gue masih kecil lah, umur 5 tahunan kalau nggak salah. Titik balik dimana akhirnya gue sadar apa yang gue lihat biasa itu ternyata tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan sebagian besar teman-teman gue saat itu ternyata nggak kasat mata. Ketika itu gue lagi liburan sama keluarga gue ke Purwokerto. Berangkat pagi-pagi sekali dengan konvoi 3 mobil yang berisi keluarga gue dan bibi gue. Sebenarnya nggak hanya mau liburan aja saat itu, tapi juga menghadiri pernikahan salah satu saudara gue yang diadakan di kota itu. Mobil yang membawa rombongan sampai di sana malam. Bokap yang bawa mobil langsung membelokkan mobil ke hotel yang memang udah kita pesen sebelumnya untuk bermalam. Namanya Hotel Anggrek. Meski bangunannya lama, tapi sudah mengalami pemugaran beberapa kali, jadi ya terkesan nyaman. Ketika sampai di lobi, gue bersama bibi dan nyokap nunggu di sofa besar. Di saat bokap dan paman gue ngurus keperluan, untuk check-in nggak perlu waktu lama, kami semua sudah bisa menempati kamar yang disediakan. Rencananya bokap dan gue akan satu kamar di kamar 202. Gak lama setelah masuk kamar, tiba-tiba tante gue datang ke kamar. Dia ternyata pengen tidur di kamar itu bersama bokap. Gak heran sih, soalnya bibi gue itu adalah adik yang paling dekat sama bokap gue. Nyokap gue sendiri tidur di kamar berbeda bersama adik gue yang saat itu masih bayi. Gue nggak inget kenapa saat itu bokap dan nyokap tidak satu kamar. Well, lanjut ke bibi gue. Gue yang duduk di atas kasur diam-diam memperhatikan bibi gue itu. Awal masuk kamar dia kelihatan sumringah. Tapi nggak lama kemudian mukanya berubah jadi sedikit tegang. Gue inget saat itu bibi yang ngomong kalau kamar yang ditempatin bokap mendadak kerasa panas dan gerah. Walaupun dia nggak bilang apa-apa lagi, tapi gue menangkap ada sesuatu yang aneh sama bibi gue.
Setelah ngomong sedikit lagi sama bokap, bibi gue pun pergi. Rupanya beneran, dia nggak jadi tidur di kamar itu. Jadilah gue sama bokap berdua di kamar. Gue tidur di kasur dekat jendela, sedangkan bokap tidur di dekat kamar mandi. Di antara kasur kita berdua ada TV ukuran 21 inci. Menjelang jam 10 malam, bokap menyuruh gue tidur. Hal aneh yang pertama gue sadari di kamar itu adalah suhu kamar yang beberapa kali mendadak berubah dari dingin sekali terus tiba-tiba panas dan sumpek. Mirip udara di gudang yang tidak ada ventilasinya. Gue nggak curiga sama sekali dan langsung tidur aja. Malam itu, di hotel memang sepi. Nggak ada suara lain selain suara mobil dari jalanan depan yang kedengarannya sayup-sayup. Nggak ada aktivitas yang kedengaran dalam hotel, bahkan di kamar sebelah. Pokoknya malam itu sepi di lingkungan hotel. Perlahan-lahan gue pun tertidur tanpa gue sadari. Beberapa jam gue tidur, gue kebangun karena suara TV yang cukup kencang. Kelopak mata gue terbuka pelan. Saat itu gue curiga bokap nyetel TV karena nggak bisa tidur. Dan pas gue lihat, bokap ternyata dia masih tidur di atas kasur. Saat itu jantung gue mulai deg-degan saat menyadari TV-nya nyala sendiri. Nggak sampai berhenti di situ, TV itu nyala terus, lalu mati beberapa kali. Kayak ada yang mainin gitu. Muka gue pun mulai keringetan walau angin AC bertiup kencang ke gue. Mulai ketakutan, gue pun memutuskan untuk menutup mata dan mencoba tidur lagi. Tapi gagal. Sampai akhirnya TV itu mati dan gak nyala-nyala lagi. Gue bernapas lega, kejadian itu akhirnya berhenti juga. Tapi gak lama dari kejadian itu, gue denger suara napas bokap. Suaranya berat banget kayak orang sesek. Gue pun memberanikan diri untuk membuka mata lagi dan melirik ke arah bokap. Saat itu gue terkejut. Gue lihat ada sesosok perempuan berbaju putih sedang menindih tubuh bokap gue. Rambutnya panjang, bikin gue gak lihat wajahnya. Gue pengen panggil bokap gue sama sekali tidak bisa bicara. Mulut gue sulit terbuka dan badan gue gak bisa digerakin. Gue pikir perempuan itu adalah nyokap gue yang lagi bermasalahan dengan bokap. Who knows ya. Tapi dilihat dari badannya ya gak mirip sama nyokap gue. Daripada mikir makin kemana-mana dan makin takut, gue akhirnya nutup mata lagi dan mencoba tidur. Lama gue nutup mata dan suara geraman bokap gue yang sesak makin terdengar, bikin gue penasaran dan buka mata gue lagi. Jantung gue tuh langsung berdegup kencang karena perempuan itu ternyata melirik ke arah gue. Rambutnya panjang, terbelah di tengah, menutupi kedua matanya. Perempuan itu bukan nyokap gue atau siapapun yang gue kenal. Gue inget banget perempuan itu punya 2 taring panjang yang keluar dari mulutnya. Dia menyeringai ke arah gue seakan dia mau melayang buat mencekik gue. Badan gue gemeteran. Di balik selimut, gue berusaha untuk gak jatuh pingsan. Padahal kepala gue udah pening dan aliran darah gue udah kencang naik ke otak. Bikin pandangan mata gue mulai kabur. Melihat gue yang ketakutan, sosok perempuan itu malah tertawa cekikikan. Untungnya saat itu gue sudah sedikit-sedikit belajar beberapa doa, jadi langsung aja gue baca doa dalam hati. Doa gue yang belepotan itu ternyata berhasil. Si perempuan misterius itu lenyap begitu saja ninggalin bokap gue yang terbatuk-batuk dalam tidurnya. Setelah kepergian perempuan itu pun gue gak bisa tidur. Jantung gue masih berdebar kencang dan darah gue berkumpul semua di kepala, bikin kepala gue sakit dan demam tinggi. Kasur yang gue tidurin udah lepek sama keringat gue sendiri. Pas menjelang subuh, gue baru bisa tidur. Bokap gue adalah orang yang pertama sadar kalau gue terserang demam tinggi dan hampir step. Pagi-pagi gue dibawa ke kamar nyokap dan di situ gue menceritakan apa yang gue lihat sama nyokap. Dan ternyata dari awal emang orang tua gue udah tahu gue itu punya kelebihan dan mereka langsung percaya.
Apalagi ditambah keterangan bokap gue yang ternyata semalam ditindihin sama makhluk halus. Pas siangnya gue udah mau dibawa ke rumah sakit biar dapat penanganan medis, tapi kakek gue tiba-tiba nelpon untuk suruh bawa gue pulang hari itu juga. Padahal belum ada yang kasih kabar gue tentang kejadian ini, tapi dia langsung tahu. Kalau menurut bokap, kakek gue emang koneksi ke keluarga gue tuh kuat banget. Kejadian apapun yang menimpa anggota keluarga pasti kakek gue tahu tanpa ada yang bilang. Jadilah hari itu bokap bawa gue pulang. Pas mau check out, nyokap gue tanya ke resepsionis masalah kamar 202 yang tempatin gue dan bokap semalam. "Emang ada apa di kamar itu, Mbak?" tanya nyokap gue setengah mendesak. "Gak ada apa-apa kok, Bu," jawab si resepsionis. Nyokap sadar kalau resepsionis itu mengelak dan ada sesuatu yang disembunyikan sama pihak hotel. "Gini loh, Mak. Anak saya badannya tiba-tiba sawan, Mbak, jadi saya perlu tahu informasi tentang kamar itu. Kalau ada apa-apa sama anak saya, Mbak mau tanggung jawab," bentak nyokap gue. Lalu mbaknya bilang, "Sekitar 3 hari yang lalu, ada tamu perempuan yang gantung diri di kamar itu, Bu. Kami minta maaf karena kami kira kamar itu sudah aman setelah dibersihkan sama orang pintar." Takut-takut si resepsionis menjelaskan. Nyokap gue langsung aja naik darah. Dia gebrak meja resepsionis. "Pokoknya Mbak, kalau sampai ada apa-apa sama anak saya, akan saya tuntut hotel ini. Lihat aja." Bokap merenggut tangan nyokap sebelum kondisi semakin buruk. Yang ada di kepala bokap adalah nyelamatin gue dulu. Gak lama berselang, gue udah ada di dekapan nyokap gue dalam mobil yang meluncur menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan gue melihat jalan dari jendela. Pikiran gue kosong. Satu-satunya hal yang gue sadari adalah rasa lelah yang amat sangat. Rasanya mau tidur tapi gak bisa. Gue bersama keluarga sampai di Jakarta malam hari. Pas mobil bokap masuk ke garasi rumah kakek gue pun keluar dari dalam. Dia sengaja nungguin gue pulang. Anehnya gue kayak kangen sama kakek gue gitu. Rasanya pengen meluk dia aja terus nangis. Rasanya cuman beliau yang bisa menghilangkan rasa lelah dan berat di badan gue. Kakek gue pun bukain pintu mobil. Nyokap gue langsung menyerahkan gue ke beliau. Pas digendong sama kakek gue, dibacain doa sambil diusap kepala gue. "Ini anak ketempelan. Dia ngikut sampai ke sini," kata kakek gue ke bokap. "Terus mesti gimana, Pak?" tanya bokap gue. Mukanya kelihatan sedih. Kakek gue pun bawa gue ke kamar. Di sana gue ditidurkan di atas kasur sementara kakek gue baca doa tepat di telinga gue. Entah apa yang dia baca, tapi lama-kelamaan rasa lelah dan berat di badan gue itu hilang dan kondisi gue pun berangsur pulih. Malam itu gue akhirnya bisa tidur. Tidur gue pun nyenyak untuk sesaat. Tapi itu bukan berarti gue bebas dari makhluk yang ngikutin gue dari hotel. Tepat saat tengah malam, gue terbangun karena udara dingin yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Keadaan kamar berisik banget. Hujan lebat turun di luar sana. Posisi kamar gue di rumah memang bersebelahan sama gudang, dan di dinding sekat antara kamar dan gudang ada jendela yang gak pernah dibuka. Gue bangun dan duduk di atas kasur dengan tampang bingung. Kedua mata gue menyusuri setiap sudut kamar seakan-akan gue ada di suatu tempat yang asing. Mata gue berhenti di lemari baju gue yang ada tepat di depan kasur. Tepat di atas lemari itu, gue lihat ada kepala lelaki melototin gue. Bola matanya merah. Kulit wajahnya agak gosong kemerahan kayak daging setengah matang. Kepala itu gak punya badan. Cukup lama gue memperhatikan kepala di atas lemari itu. Kepala itu juga membalas tatapan mata dan dia juga tersenyum seram. Gue panggil-panggil nyokap. Beberapa saat kemudian nyokap masuk dalam kamar. Gue kasih tahu dia tentang kepala itu. Nyokap kaget banget. Dia langsung manggil bokap dan kakek gue yang saat itu nginep di rumah. "Ini jin yang ngikutin dari Purwokerto," kata kakek dengan suara gemetar. "Di mana kepalanya?" tanya kakek gue.
Gue mengarahkan jari ke atas lemari kakek gue, mengambil sapu lidi dan memukul-mukulnya ke atas lemari sambil baca doa. Kepala itu hilang gitu aja. Terus gue bilang kalau kepala itu sudah nggak ada. Bokap dan kakek gue keluar kamar. Tinggal nyokap gue doang yang sama gue. Nyokap naik ke atas tempat tidur buat ngelaunin gue sampai tidur dan itu berhasil. Gue pun tidur lagi selama beberapa jam. Tapi kemudian terbangun lagi dengar ada suara sayup-sayup yang manggil nama gue. Saat bangun, mata gue langsung terpaut ke gudang lewat jendela di dinding sekat itu. Dalam gudang gue lihat ada balon dalam posisi tegak, nggak gerak sama sekali. Lama gue perhatiin balon itu sampai akhirnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Semakin lama gue perhatiin, balon itu berubah jadi kepala yang tadi gue lihat. Gue pun bergidik ngeri. Yang tadinya masih ngantuk, langsung seger. Rasanya gue pengen manggil nyokap gue lagi, tapi kali ini bibir gue kaku dan suara gue gak keluar sama sekali. Kayak ada yang nahan supaya gue gak manggil nyokap gue. Dalam kondisi genting itu, ada yang bisikin gue untuk memejamkan mata dan membaca doa sebisa gue. Suara itu kedengaran kayak suara kakek gue gitu. Gue ikutin suara itu. Ketika gue melek lagi, balon menyerupai kepala itu udah lenyap. Mungkin jin yang nempel sama gue pengen ngucapin selamat tinggal malam itu. Soalnya setelah itu tidak ada gangguan lagi. Namun kejadian itu membawa perubahan besar ke diri gue. Gue pun sadar bahwa gue punya kelebihan bisa melihat hal yang gaib sampai sekarang. Oh iya, ingat ya, sosok yang tak terlihat bukan berarti sosok itu tidak ada. Semenjak pengalaman itu, gue mulai berdamai dengan diri sendiri dan belajar hidup dengan indera keenam. Tidak mudah memang, tapi gue selalu berpikir kalau apa yang Tuhan kasih pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya terkadang kemampuan gue ini suka gue gunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya membantu orang-orang yang baru tinggal orang terkasih. Jadi gue semacam media untuk mereka mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali. Mungkin apa yang gue lakukan itu tidak benar menurut banyak orang, tapi benar menurut gue pribadi. Please, jangan hakimin gue ya. Gue hanya mencoba membantu orang yang gue kenal aja. Untuk kalian yang punya kemampuan sama, pesan gue jangan nyerah dan terus bertahan hidup di antara mereka yang sudah mati. Kalaupun kalian dijauhi lantaran disangka orang aneh, ya dibawa santai aja ya. Pasti ada kok orang-orang di luar sana yang mau nerima kita apa adanya. Stay positif aja. Terima kasih teman-teman telah dengerin cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.